Virus corona yang mulai mewabah sejak awal tahun ini membuat hampir semua sektor terpuruk. Satu di antaranya adalah sektor ekonomi. Penurunan daya beli membuat pertumbuhan ekonomi anjlok, bahkan tercatat hingga minus. Untuk Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun ini di angka minus 3,86%. Jadi catatan buruk dalam beberapa dekade terakhir. Seiring waktu, pengendalian kasus COVID-19 mulai dilakukan. Pembenahan sektor vital ini diambil dengan berbagai kebijakan berharap denyut ekonomi kembali berdetak. Pembatasan sosial berskala besar yang sempat diambil mulai direnggangkan. Pemerintah daerah pun berharap ekonomi perlahan berkontraksi meski kasus COVID-19 masih ada. Kami memang terus terang kebijakan kita sebenarnya kita ingin mendorong ya kegiatan-kegiatan ekonomi, tetapi tidak juga melupakan upaya kita mengendalikan COVID. Oleh karenanya kemarin kita susun rapat, kita bikin kesepakatan ya. Kita bikin kesepakatan bagaimana kegiatan bioskop jalan, tapi pengendalian COVID juga terkendali ya. Berbagai regulasi yang dijalankan dinilai menunjukkan hasil positif. Ekonomi Makassar dan Sulawesi Selatan perlahan mulai bangkit. Meski masih minus, namun jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Angkanya kini 1,08% secara tahunan. Krisis ke krisis, Sulsel itu punya daya tahan tersendiri. Kenapa? Karena kita di sektor pangan. Ya. Nah, oleh karena itu, saya ingatkan pada kita semua bahwa Sulsel ini harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Saya kira kita nggak usah pesimis lah, kita optimis. Dan bukan hanya Sulsel dan bukan Indonesia, semua negara mengalami kontraksi yang cukup kuat. Ya. Makanya kita bersyukur sebagai negara agraris, ya tentu tidak ada satupun manusia di dunia ini menunda makan. Ya. Oleh karena itu, pangan tidak ada yang beli, pasti dibeli. Penanganan COVID-19 tetap jadi prioritas utama kala masa pandemi belum berakhir. Namun perbaikan sektor ekonomi juga tak bisa diabaikan. Apalagi sektor ini jadi jantung pemompa sektor lain. Tim Liputan, Kompas TV.